Di dalam hutan elf, ada dua cewek keren yang lagi kalah dalam pertarungan kocak melawan sekelompok orang jelek yang menjijikan. Tapi ketika wajah wanita itu ditekan ke tanah, tiba-tiba muncul seorang ksatria dari belakang, mengalahkan para pria. Itu dengan satu tebasan aja. Ksatria super kuat ini namanya Ark, yang bangun di bawah pohon setelah terlahir kembali di dunia ini, lengkap dengan jubah ksatria rusak dan pedang naga terbang, bahkan punya keterampilan dari semua kelas dalam game, bukan cuma satu. Tapi, meskipun dia bisa mengeluarkan jurus tebasan naga terbang untuk menghancurkan semua pohon di depannya, bahkan dia bisa melepaskan api neraka buat bakar hutan sampai habis. Si gendut itu sadar kalau pakai kekuatan-kekuatan itu bikin dia lapar. Jadi, sebelum dia kelaparan, dia pakai kemampuan gerbangnya buat teleport ke kota. Tapi hampir bikin matanya keluar gara-gara jatuh ke tanah. Dia berhasil pakai sihir gerak dimensinya buat muncul di seluruh area. Tapi pakai semua mana. Itu bikin poin mana hampir habis. Pas dia coba minum air dari sungai, dia baru sadar kalau dia cuma tulang belulang yang jelek dan menjijikkan, dan tahu kalau semua orang di kota bakal ngebunuh dia begitu mereka tahu. Jadi, dia memutuskan untuk menyamar dan menyelinap lewat gang-gang sempit, sampai akhirnya dia menemukan cewek elf paling keren yang dia impikan. Tapi, dia malah nggak peduli sama tingkah aneh si pria, dan pergi begitu aja. Si pria keliling kota nyariin dia, sampai akhirnya nyampe di guild tentara bayaran. Dia nanya ke ketua guild di mana cewek. Itu bisa aja pergi. Tapi, ketua guild nggak mau kasih info, dan bilang kalau dia harus bunuh monster dulu sebelum dapat duit atau info. Ketua guild merasa kasihan, karena seorang ksatria hebat, kayak dia harus ngerjain tugas-tugas ini, dan dia mikir kalau si ksatria ngelakuin semua ini buat nyari ibu dari anaknya yang sakit. Mereka sama sekali nggak tahu kalau satu-satunya hal yang mulia dari ksatria ini adalah bagaimana dia akan benar-benar mengacaukan elf itu dengan pedangnya. Setelah membunuh semua babi hutan dan menyelesaikan misinya, dia menemukan sekelompok bandit yang telah menyergap para prajurit, dan para pria mulai merobek pakaian dari para gadis. Tapi saat sang putri berteriak memanggil pelayannya yang memiliki senjata besar, Ark sadar bahwa dia adalah satu-satunya kerangka di dunia ini, dan tidak akan membiarkan orang lain mendapatkan tulang. Jadi ketika sang putri hampir diberi tulang, Ark berteleportasi di belakang pria itu, dan menebas 3 dari mereka menjadi 2. Saat yang lain menyadari apa yang baru saja terjadi, mereka mulai melarikan diri, tapi Ark mengeluarkan kemampuan pamungkasnya, Wyvern Slash, membakar bandit-bandit itu hingga lenyap. Kedua gadis itu berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan mereka, tapi saat dia mulai mengantar, mereka mencari ramuan obat yang mereka cari. Dia melihat seekor rubah berekor 9 yang terluka. Waktu dia mendekat, si rubah malah coba menggigitnya. Tapi dia mulai menyembuhkan rubah, itu pakai sihir biksunya, dan akhirnya rubah itu bisa jalan tanpa merasa sakit lagi. Nah, waktu rubah imut itu mulai ngikutin dia kemana-mana, dia kasih nama Ponta. Pas mereka lanjut perjalanan, akhirnya mereka ketemu pohon wisteria putih, tapi pas Marcha lari mendekatinya, tiba-tiba muncul basilis raksasa dari kegelapan. Tapi sebelum basilis itu menyerangnya, Marcha langsung teleportasi Marcha menjauh, dan nyaris berhasil menahan kabut racun yang bisa ditembakkan si kadal itu. Sambil mikirin gimana cara ngalahin musuhnya, si monster mulai menyerang dengan cakarnya, dan dia hampir nggak bisa menahannya, sampai hampir terhimpit. Tapi, sebelum lidah panjangnya bisa menjilat habis, Ark langsung teleportasi menjauh. Tapi, Ark mulai kelelahan, karena terus-terusan harus menahan serangannya. Dia sadar monster itu mau mengeluarkan kemampuan pamungkasnya. Pas monster itu ngeluarin mantra petrifikasi, Ark berhasil pakai perisai ilahi yang bisa netralisir semua efek buruk. Walaupun begitu, basilisnya nggak berhenti, malah ngeluarin kabut beracun buat mengakhiri hidup Ark. Tapi Ark berhasil nemuin celah buat ngeluarin kemampuan S-Rank-nya, dan berhasil ngalahin monster itu dengan satu pukulan aja. Bahkan Ark juga terkejut dengan seberapa kuat serangannya. Tapi dia merasa ada yang aneh dengan monster itu. Saat dia mendekati cincin di kadal itu, cincin itu hancur di depan matanya. Pas banget, seekor babi hutan besar muncul, jadi Ark memutuskan untuk membunuhnya buat hadiah ke penduduk desa. Di desa, Mama Marcha, Seona, seneng banget lihat anaknya masih hidup. Sambil nangis dia bertanya kenapa Marcha pergi dari desa tanpa bilang-bilang. Tapi Marcha menunjukkan bunga yang dia kumpulkan untuk menyembuhkan penyakitnya. Jadi sambil tersenyum dan memeluk anaknya, dia mengajak Ark buat makan daging. Setelah Seona makan malam terbaik dalam hidupnya, Marcha dan saudarinya memanggil Ark sebagai ayah baru mereka dan memberinya hadiah sebelum dia pergi seperti ayah mereka dulu. Beberapa minggu berlalu, dan Ark masih mencari elf yang bikin dia terpukau. Jadi, Ark masuk ke dalam gua,
Karena dia dengar ada bandit yang menculik para elf, dan dia nemu tumpukan emas yang kayaknya buat dia, tapi dia nggak nemuin elf-elf yang ditangkap itu. Ark pun pergi dengan harta barunya, niatnya mau ke kota buat makan, tapi tiba-tiba ada elf muncul dan siap buat ngancurin dia. Si elf ini langsung nyerang Ark, mau bunuh dia di tempat, tapi Ark berhasil menghindar dari serangannya. Terus, jubah si elf itu kebuka, dan Ark sadar kalau dia ternyata ketemu lagi sama cinta sejatinya. Ark nyoba ngobrol baik-baik sama dia, tapi si elf malah manggil Ark bandit, dan siap buat serangan terakhir buat ngabisin dia. Tiba-tiba Ponta muncul, dan bikin si elf berhenti. Si elf, yang ternyata namanya Mrs. Giantplot, nanya gimana Ark bisa berteman sama Ninetales. Dan Ark cerita kalau dia nyembuhin Ponta, waktu Ponta terluka. Si elf cewek akhirnya minta maaf karena udah ngira Ark itu bandit, dan ngasih tahu kalau dia kesini buat nyelamatin para elf yang diburu. Tapi para elfnya udah pergi, dan Ark kasih tahu dia kalau dia udah ngalahin semua bandit. Dia siap-siap pergi, tapi Ark lagi mikir, gimana caranya bikin cerita ini jadi plot twist, biar dia bisa ngerjain rencananya si cewek itu. Maaf, maksudku Ark lagi mikirin cara biar bisa kerja bareng sama dia, tapi si cewek malah nggak mau, karena Ark cuma manusia biasa, kesannya nggak keren, dan dia langsung kabur gitu aja. Ketemuan itu bikin Ark jadi rendah diri, kayak ngerasa hidupnya nggak seru. Tapi dia tahu, nggak ada gamer sejati yang mau melewatkan kesempatan buat nolongin cewek elf cakep, jadi dia malah makin semangat. Malam-malam berikutnya, Ark nggak bisa mikir selain gimana caranya ketemu si cewek elf itu lagi. Tapi, tulang-tulang keras di badannya, bikin dia tetap pantang mundur. Besok paginya, dia langsung cus ke hutan tempat elf-elf tinggal, berharap bisa ketemu. Tapi si Ninetales ngingetin kalau di sekitar situ banyak musuh. Tiba-tiba ada elf cewek lari, malah diculik sama bandit terus dibawa ke bos banditnya. Si bandit langsung nusuk dia, nusuk kakinya, sambil nyuruh si elf buat minta ampun. Tapi walaupun udah minta ampun, si bandit tetap saja nusuk-nusuk terus. Ark diam-diam mengintai, dan lihat banyak elf juga dikurung dalam sel, hidup mereka pada terancam gitu. Pas Ark hampir turun tangan, tiba-tiba Miss Giant Boba datang, ngacak-ngacak semua bandit yang ngadang. Para bandit langsung keroyokan ke Miss Giant Boba itu, tapi dia malah nebas tangan salah satunya, dan langsung loncat maju ngalahin semuanya. Bandit jadi pada ketakutan, dia makin ganas, sampai semua bandit di depannya habis. Bos bandit nyeletuk katanya kalau dia masih ngelawan, si bos bakal bunuh para elf kecil. Katanya lagi dia cuma pengen meriksa barang dagangan, dan pas drama anime isekai mau mulai, tiba-tiba Ark munculin skill dan ngelontarin si bos bandit ke pohon, nyelamatin para elf. Elf-elf kecil itu jadi selamat, dan si cewek idaman Ark juga makin terkesan sama dia. Setelah semua bandit pada KO, Miss Giant Boba, alias cewek super tadi bingung gimana caranya buka kunci kandang buat keluarin anak-anak. Ternyata Ark tinggal hancurin aja pakai tangannya, beres deh. Tapi, ada satu anak elf yang lehernya dikasih kalung kutukan jahat yang nyedot nyawa dia. Si anak nyerah, katanya mustahil ngelepas dan hancurin kutukan itu, tapi Ark pakai kekuatan sihirnya buat nolong dan nyembuhin semua lukanya. Elf cakep sekarang sadar kalau Ark ini nggak kayak ksatria manusia biasa. Dia mulai mikir, wah, cowok tulang ini bisa ngapain lagi ya ke aku? Maksudnya, cewek lemah yang baru diselamatin ini malah mulai jatuh hati sama si ksatria tulang putih. Ark lanjut, main bareng sama anak-anak elf yang baru diselamatin tadi, biar mereka nggak trauma lagi abis kejadian disiksa bandit itu. Nah, Miss Giant Boba akhirnya ngenalin diri, namanya Arian. Pas Ark akhirnya bisa ngobrol berdua sama dia, tiba-tiba ada burung datang, ngasih kabar darurat. Markas elf lagi diserang. Arian langsung minta tolong ke Ark, bisa nggak dia bantu para elf. Padahal seumur hidup Ariana nggak pernah percaya sama manusia, tapi akhirnya dia mau kasih kesempatan ke Ark, gara-gara Ark udah nyelamatin banyak elf. Setelah Ark teleport dia deket sungai mematikan, Arian kaget, karena Ark ternyata punya senjata terlarang. Dia kepo banget sama skill teleportasi jauhnya, sama mikir, kok dia bisa pakai jurus teleport tanpa mantra segala. Pas udah sampai jembatan, dia pakai sihir teleport lagi buat nyelundupin mereka ke gang kecil. Nah di situ, Ariane bilang mereka bakal ketemu sahabatnya dari kecil. Begitu denger itu, Ark langsung mikir bakal ketemu cewek elf cakep lagi. Pas dia nengok, ternyata yang datang malah bocah ngeselin dan jorok. Semua harapannya langsung hancur berantakan. Karena cuma ada jendela buat masuk ke dalam, Ariane periksa dulu apakah atapnya kosong. Terus dia coba deh masuk lewat situ. Saat mereka melihat sekeliling gedung, mereka melihat beberapa tentara bayaran terbunuh saat tidur, dan menyadari bahwa ada pembunuh di antara mereka. Jadi, mereka memutuskan untuk berpencar, dan sementara Ark berteleportasi melintasi lorong,
Dia muncul di ruangan lain yang dipenuhi mayat, tapi hampir saja dibunuh oleh seorang ninja. Namun, ketika ninja itu melihat ekor 9 duduk di atas Ark, dia sadar kalau Ark pasti orang baik karena bisa berteman dengan makhluk roh, dan dia minta maaf karena menyerangnya. Sebelum pergi, dia memutuskan untuk memberikan peta bawah tanah kepada Ark, agar dia bisa menemukan para elf yang sedang dia cari. Dan ternyata ada 2 elf yang juga terjebak di dalam mansion. Itu, berharap ini bisa membantunya menyelesaikan misi saat dia melompat pergi. Tapi Ark bingung banget misi apa sih yang dia maksud, karena satu-satunya misi yang dia punya sekarang adalah mencari cewek ninja kucing keren itu. Setelah menunjukkan ke Aryan dan Danka Denasel penjara, Aryan mulai penasaran gimana dia bisa dapat info rahasia itu. Tapi sebelum dia bisa nyari alasan buat ngalihin perhatian Aryane yang nyebelin itu, sekelompok bandit tiba-tiba masuk ke ruangan. Tapi Aryane langsung membakar mereka hidup-hidup dengan satu serangan, membunuh para pecundang jelek itu dalam sekejap, dan berjanji akan menghapus siapa saja yang menghalanginya. Beberapa menit kemudian, mereka menemukan kelompok elf di dalam sel mereka. Jadi, Ark membengkokkan jeruji besi untuk membebaskan para gadis, akhirnya membuat mereka merasa aman setelah semua penderitaan yang mereka alami. Kemudian, dia memindahkan mereka keluar, tetapi setelah melihat segel terkutuk di leher mereka, Ark mengaktifkan sihirnya yang tak terkutuk untuk membebaskan mereka. Ini adalah mantra yang hanya bisa dilakukan oleh Archdukes, Danka menyadari, tetapi dia berjanji untuk menjaga para gadis sementara mereka menyerbu mansion. Jadi Ark memegang Aryan, dan menggunakan gerakan dimensinya untuk berpindah ke 2 elf terakhir. Di kejauhan, gadis ninja itu berharap bisa bertemu lagi dengannya suatu hari nanti. Di dalam rumah besar Lord, 2 elf terikat di tempat tidur yang siap menghadapi plot Iskai. Orang jelek itu mengoleskan krim putih di perut elf, dan dia bikin suara-suara yang penuh cerita. Di luar gedung, Ark terus teleportasi di udara buat sampai ke puncak Manor, dan dia menyerang para penjaga yang ada di atas bangunan. Tentara-tentara lain di Manor itu pada nyariin dia, tapi dia bersembunyi di tempat terbuka biar nggak bikin lebih banyak kerusakan. Ada seorang pria yang datang ketok pintu pemilik Manor, ngasih tahu kalau ada penyusup yang mau menyingkirkan dia. Pas dia ngomong kata-kata terakhirnya, Ark dan Aryane ngehajar pintu, dan ngasih tahu kalau mereka ada di sana buat nyelamatin para elf. Mereka hancurin kemampuan si pemilik buat bikin rencana jahat, dan nyelamatin para cewek. Sementara Ark mulai menginterogasi si pedagang budak, dia sadar ternyata di dalam tembok ada ruangan rahasia, tapi si Aryan malah ngasih perlakuan yang tadinya mau dikasih ke Lord itu. Di waktu yang sama, 2 elf udah siap-siap mau ngasih dia 1000 tahun penuh siksa, tapi tiba-tiba segerombolan tentara muncul di ruangan buat ngeberhentiin mereka. Tapi, Aryan langsung ngeluarin jurus andalannya buat bakar mereka semua hidup-hidup cuma sekali tebas. Sementara itu, si Ark malah sibuk nyolongin semua emasnya Lord. Pas Aryan nanya ngapain dia, si Ark ngaku kalau emas itu nanti bisa dipakai lagi buat ngebangun bisnis jual beli budak mereka, jadi dia curi semua, biar bisnis jahat itu hancur. Begitu denger itu, Aryana langsung percaya aja kayak diajari Agus Buntung buat nipu cewek, jadi si Ark dapat emas cukup buat beli Bugatti alih-alih, tetap jadi broki yang jorok dan miskin. Karena sekarang dia udah tajir, Aryana langsung ngajak ke desa elfnya buat nginep bareng semalam. Tapi walau dia tahu ini impian semua cowok cupu yang udah seminggu nggak mandi, Aryana bilang, sebelum itu dia harus ketemu bapaknya dulu, baru deh bisa dipanggil-panggil. Tapi Ark bilang, dia nggak bisa nunjukin mukanya, soalnya bisa jadi Aryana malah bakal tebasin pedangnya pas tahu kebenarannya. Tapi pas Aryana janji nggak bakal nyakitin, Ark mulai mikir, harusnya dia bisa pilih jalan ini, buat sama Aryana. Akhirnya dia copot juga topengnya. Pas Aryana nanya kenapa dia jelek banget, Ark cerita kalau dia bangun-bangun udah kena kutukan aja. Padahal, sebenarnya dia diem-diem isekaian. Tapi ngeliat tulangnya gede gitu, Aryane nerima aja keadaan Ark, dan mikir mungkin ada cara buat nyembuhin kutukannya. Beberapa hari kemudian, pas udah deket ke desa, si Ark yang super bego malah nyoba teleport, malah kejeblos ke lubang yang lebih gede dari lubangnya Aryane. Untungnya mereka, akhirnya nemu air bersih buat ngisi botol kosong, terus abis berhasil nangkep ikan. Mereka masak bareng semalaman. Tiba-tiba perut Aryane yang bulat gitu bunyi, jadi Ark sadar, mana cukup satu ikan buat ngisi berat di dadanya Aryane. Akhirnya dia mutusin cari babi hutan buat dimakan. Nah, pas Ark pergi, Aryane lihat Ponta lagi tidur, dan pengen banget ngelus, tapi dia tahan-tahan biar si Ponta bisa tidur nyenyak. Tapi bocil ngeselin itu akhirnya kebangun juga, dan waktu Ark balik bawa babi, Aryane udah asik ngelus-ngelus Ponta di dadanya yang super besar itu. Meskipun Ark mencoba mengabaikan momen cringe yang baru saja dia lihat,
Dia berharap bisa merasakan hal yang sama. Keesokan paginya, setelah melewati hutan, mereka akhirnya tiba di gerbang desa elf. Begitu Ariane mengumumkan kedatangannya, gerbang langsung terbuka. Di dalam desa, seorang tetua memperkenalkan diri sebagai Dylan, dan mengungkapkan bahwa Ariane adalah putri mereka. Ibunya, Glennis, sebenarnya berbohong tentang usianya ke Ark, supaya dia tertarik, dan mereka bisa bertiga. Tapi Ark gak suka dengan wanita yang lebih tua, jadi dia dengan halus menolak. Dylan mulai berpikir, kenapa mereka menyerang rumah Lord Triton. Dia khawatir, tindakan mereka bisa memicu perang, dan bertanya-tanya, kenapa mereka nggak bisa pergi tanpa bikin tempat itu kebakar. Tapi Ark memutuskan buat jelasin semuanya. Pas dia selesai, Dylan mikir kalau mereka ternyata nggak bersalah. Tapi dia bilang harus ngejelasin semuanya ke tetua lainnya. Jadi Ariane nawarin buat ikut dia buat dukungan, dan Dylan bilang mereka bakal berangkat pagi-pagi. Besok paginya, pas Ark bangun, Glennis ngasih tahu kalau mereka udah pergi, tapi setelah jalan-jalan keliling kota, dia ngajak Ark buat sparring lawan dia. Jadi sore harinya, pas mereka sampai di dalam hutan, Glennis bilang kalau dia pengen nguji pedang panjang Ark. Dia berharap bisa melihat apakah dia cukup kuat untuk melindungi putrinya. Ketika dia berlari ke arahnya, dia pura-pura menyerang kepalanya, tapi tiba-tiba saja muncul di belakangnya dan menjatuhkannya. Dia heran kenapa dia bertarung seperti anak kecil, lalu bilang kalau bahkan bayi baru lahir pun bisa bergerak lebih cepat dari tubuhnya yang lamban, itu. Jadi dia menyuruhnya bersiap untuk serangan berikutnya. Ark sadar ini, pertama kalinya dia bertarung melawan seseorang yang lebih kuat darinya, jadi dia mencoba mempelajari tekniknya. Tapi saat dia bergerak cepat ke arahnya, dia sudah menjatuhkannya, sebelum Ark sempat menyadarinya, dan terus menyerang tubuhnya. Pas matahari udah mau tenggelam, Ark udah capek banget karena mukanya dipakai buat ngepel. Pas dia pura-pura mau nyerang, dia tiba-tiba teleport ke belakangnya buat ngalahin dia. Tapi dia malah kena serangan 100 kali dan jatuh ke tanah. Waktu dia tiduran di rumput, dia ngerasa sedih karena ngecewain Andrew Tat gara-gara kalah sama cewek. Di dalam rumah, pas Ark lagi mau berendam di bak mandi, dia mulai mikir-mikir apa Ari bakal join dia mandi bareng. Oh. Mate, arigatou! Ware da! Ark da! Saat di ruang tamu, Ariane mulai bertanya-tanya apakah Ark sempat memperhatikan bagian belakangnya, tapi Ark malah penasaran kenapa meriamnya bisa sebesar itu. Pas banget, Dylan datang dan bilang kalau para tetua memutuskan untuk mempekerjakannya, berharap dia bisa menyelidiki kontrak budak dan bahkan membebaskan elf-elf yang tertangkap. Tapi, karena mereka nggak punya uang buat bayar Ark, dia merasa nggak bisa kerja buat orang-orang kere ini. Jadi, ketika Dylan sadar kalau Ark nggak mau bantu mereka, dia nawarin petunjuk jalan ke mata air suci. Katanya, mata air ini punya kemampuan penyembuhan spesial dan bahkan bisa memutus kutukan kerangka Ark. Karena merasa ini mungkin jawabannya, Ark bertanya-tanya gimana cara menemukan mata air itu. Dylan lalu kasih tahu kalau letaknya dekat dengan Lord Crown, sebuah pohon naga langka yang ditinggali oleh Dragon Lord. Jadi begini ceritanya, pohon ini sebenarnya adalah jalan rahasia buat menemukan sumber mata air yang ajaib. Tapi, Ariane bilang kalau ada naga yang bakal ngusir semua orang yang ganggu roh-roh di mata air suci itu. Tapi, dia juga mikir kalau mereka bisa dapat izin buat masuk. Dan dia yakin banget kalau itu bakal bikin mereka sukses. Pas dia bilang kalau dia bakal ikut masuk, Ark mulai mikir-mikir, mungkin Ariane bisa bikin dia ngerasa hangat. Dia pun langsung setuju. Tapi, pas di kamarnya malam itu, dia mulai mikir, apa tubuh kerangka dia sebenarnya kutukan, soalnya dia kayak terjebak dalam bentuk avatar gamenya. Terus tiba-tiba dia ingat kalau dia punya mantra buat ngilangin kutukan, dan dia memutuskan buat coba-coba aja. Anti-card. Hah? Oh? Oh! Oh! Jadi, dagingnya tiba-tiba menghilang gitu, makanya dia coba lagi nyebut mantra yang gak terkutuk, tapi malah hancur lagi. Paginya, mereka mulai perjalanan baru lewat hutan, berharap bisa nemuin para elf yang terlibat kontrak perdagangan itu. Nah, Ark seneng banget pas tahu kalau dia ternyata jadi kerangka gara-gara kutukan, tapi dia penasaran nih, apakah mata air suci bisa menyembuhkan tubuhnya secara permanen. Ulhi, malamnya, mereka memutuskan buat makan malam di dalam penginapan. Tapi pas Ariane mulai ngusulin buat lewat hutan biar lebih cepat sampai tujuan, tiba-tiba aja pemilik penginapan muncul di depan mereka. Dia bilang kalau itu terlalu berbahaya.
Dia kasih tahu kalau ada serigala-serigala berhantu yang udah nguasain hutan, dan bahkan udah makan beberapa orang buat makan malam. Tapi, setelah pemilik penginapan pergi, Ariane tetap nyaranin mereka buat lanjut sesuai rencana. Jadi, keesokan harinya, mereka lanjut petualangan mereka di dalam hutan. Ariane cerita kalau dia mau ngumpulin ekor serigala buat kakaknya. Dia nemuin kalau bulu mereka bakal jadi kerudung yang indah, dan dia pikir, itu bakal jadi hadiah yang sempurna. Pas lagi ngomong begitu, tiba-tiba serigala-serigala muncul dari balik semak. Tapi pas Ariane berhasil ngalahin salah satu, serigalanya malah hilang di depan matanya. Ternyata, itu cuma ilusi. Saat Ariane tebas serigala-serigala ilusi itu, dia berhasil nelak dari satu, tapi yang lain sempat gigit armornya. Serigala-serigala itu bikin banyak ilusi buat ngecoh, dan dengan pemimpin kawanan yang ngatur, Ariane sadar kalau orang lain pasti udah jadi santapan malam. Pas lebih banyak serigala terbang ke arahnya, dia tebas-tebas ilusi itu. Tetapi, yang terakhir malah menggigit armornya. Pas serigala-serigala baru mulai lari ke arah Ariane, dia manggil api, dan langsung musnahin satu. Terus ada lagi yang nyoba nyerang diem-diem dengan banyak klon. Ariane manggil duri-duri tanah, dan langsung ngehabisin mereka semua. Ngeliat itu, Ark mikir kalau Ariane keren banget. Jadi pas dia ngusir serigala-serigala itu, dia sadar kalau dia bisa belajar dari Ariane. Tapi serigala-serigala itu nggak akan pernah kalah selama pemimpin kawanan mereka masih hidup. Pas Ark ngeliat pemimpinnya di atas tebing, dia langsung teleportasi. Tapi serigala itu berhasil ngindar dari serangannya. Ark juga ngeliat ada cincin mistis di pergelangan kakinya. Dia baru sadar kalau dia pernah melihat benda itu di monster lain, jadi dia teleport lagi. Tapi pas si serigala tiba-tiba muncul di belakangnya, siap menyerang, dia langsung menembaknya pakai api, terus memotong cincin, itu jadi dua. Saat itu juga, si serigala kembali sadar dan mengaum, supaya yang lain mundur. Nah, pas Ariane bergabung lagi sama dia, mereka berdua melihat cincin itu hancur jadi abu. Sambil penasaran siapa yang bikin cincin itu. Tiba-tiba, Ariane ingat dia butuh bulu serigala, dan langsung mulai bekerja. Sementara itu, seorang putri lagi jalan-jalan di hutan, dan mulai mikir apakah saudara laki-lakinya terlibat dalam perdagangan budak elf. Dia pikir keserakahan mereka bakal memicu perang dengan para elf, dan bertanya-tanya apakah itu akan menghancurkan kerajaan kalau salah satu dari mereka jadi raja. Tiba-tiba, kereta mereka terguncang karena tabrakan, dan para penjaga mulai berteriak karena diserang. Saat itu, Ponda merasakan bahaya dan langsung lari ke lokasi kejadian, jadi Ark mengejarnya. Ketika kereta menabrak pohon, pelayan itu menghunus pedangnya. Tapi begitu pintu terbuka, ada pria yang langsung menyerangnya. Dengan sang putri yang terkejut, dia buru-buru keluar untuk membantunya, tapi malah langsung dikirim ke Nirvana. Sementara orang-orang rendahan itu merayakan kemenangan mereka. Jadi, Ponta tuh lagi lompat ke salah satu prajurit, tapi pas dia angkat si prajurit dengan mudah, komandannya bilang buat habisin si rubah. Tapi tiba-tiba aja, Ark nangkep lengannya, dan langsung patahin. Pas Ark mau ngecek si putri, orang-orang itu malah mulai nyerang dia pakai bola api. Tapi Ark tetap gak kena apa-apa. Terus ada serigala-serigala serem yang mulai nyerang orang-orang itu, dan pas Ark ngelihat pemimpin serigalanya, dia langsung keluarin pedangnya, dan dengan gampang ngalahin semua orang itu. Setelah serigala-serigala itu pergi ke dalam hutan, Ark mutusin buat ngelempar mantra penyembuhan, dan pas luka si putri sembuh, dia langsung sadar. Seneng banget deh ngeliat itu. Jadi, Ark memutuskan buat ngecast lagi mantra regenerasi ke pelayan itu, dan terus ngecast banyak mantra buat ngebangunin para prajurit yang udah tewas. Waktu si putri bangun, pelayannya bilang kalau mereka pasti udah dibangkitkan sama sebuah keajaiban. Dan si putri mikir kalau keajaiban itu pasti datang dari Tuhan langsung. Jadi, pas semua prajuritnya udah kumpul, dia bilang kalau Tuhan ada di pihak mereka, dan mereka harus terus lanjut perjalanan apapun yang terjadi. Sementara itu, Ark lagi ngumpet di balik semak-semak, mikir-mikir apakah pakai sihir penyembuhannya itu ide bagus atau enggak. Meski dia udah nyelamatin orang-orang baik, dia khawatir kalau ngebangkitin mereka bakal bikin perubahan besar di masa depan. Tapi akhirnya, dia mutusin buat balik lagi ke Ariane, dan ternyata dia sudah mengumpulkan semua bulunya. Beberapa hari kemudian, saat mereka akhirnya sampai di kota, seorang pengganggu jelek menabrak Ark. Si pengganggu merasa bisa menang dan kembali menuntut uang, tapi si cewek langsung nyolok matanya. Jadi saat dia menantang yang lain untuk menyerang bersamaan, mereka memutuskan untuk mencobanya, tapi dia langsung melempar mereka jauh-jauh. Ark jadi sadar kalau dia ternyata lebih kuat dari kelihatannya. Saat itu juga, dia memperhatikan kehadiran mereka, dan mulai bertanya, apakah misi mereka menyelamatkan para elf berhasil. Tapi saat mendengar kata-kata itu, Ark sadar kalau dia adalah ninja yang pernah dia temui, karena dia memutuskan untuk membuka wajahnya.
Dia bilang kalau dia bangga dengan keberhasilan mereka dan menyarankan agar mereka bicara secara pribadi. Jadi, waktu Ariane mulai penasaran siapa dia sebenarnya, dia mutusin buat ngasih tahu kalau dia yang sebenarnya ngasih kontrak budak itu ke dia, dan cewek itu ngenalin dirinya sebagai Chiyome. Dia bilang kalau dia salah satu dari 6 ninja klan Genshin dan ngajakin buat pergi ke tempat yang lebih tenang. Pas udah nyampe di penginapan, Chiyome jadi penasaran kenapa Ariane nyebut dia ninja, padahal gak ada orang luar dari klannya yang pernah dengar kata itu sebelumnya. Tapi Ariane bilang kalau dia pernah ketemu ninja sekali. Dengar itu, Chiyome mikir kalau Ariane mungkin berasal dari dunia yang sama dengan pendiri hebat mereka, dan Ariane jadi mikir apa mungkin ada orang lain yang udah berinkarnasi di dunia ini sebelum dia. Pas Ariane penasaran kenapa Chiyome pengen ngomong secara pribadi, dia akhirnya minta bantuan mereka buat nyelamatin anggota klannya. Jadi ceritanya nih, ada tawaran buat ngasih tahu di mana para elf yang tersisa, tapi dengan syarat. Nah, si Ark bilang kalau dia udah disewa buat cari para elf itu. Tapi dia penasaran, kira-kira Ariane mau bantuin dia nggak ya? Akhirnya Ariane setuju buat bantu. Terus, pas mereka lagi jalan menuju pasar budak, Ark nanya ke Chiyome siapa sih pendiri hebat itu. Chiyome bilang kalau dia manusia yang udah ngelatih orang-orang sukunya yang jadi budak di kekaisaran. Dari pelatihan itu, mereka jadi klan Jinchen. Ark yang dengar cerita ini jadi mikir, wah si pendiri hebat ini pasti orang yang luar biasa banget sampai bisa bikin legenda tentang dirinya. Dia sempat kepikiran bisa nggak ya dia juga jadi sehebat itu. Tapi terus dia sadar dia ngerasa kayaknya dia terlalu nggak berguna buat mencapai sesuatu yang besar. Pas mereka sampai di pasar budak, Chiyome ngasih tahu kalau mereka bakal nyerang bareng-bareng. Di dalam, para penjaga lagi mikir-mikir berapa banyak uang yang bakal mereka dapetin dari para budak itu, dan berharap bisa cepat mencapai target biar bisa kirim mereka ke negara lain. Di luar, Chiyome cerita kalau bala bantuan bakal datang begitu mereka nyerang pasar itu. Jadi buat bikin pengalihan, dia USUL buat nyerang gerbang depan. Tapi dia mulai mikir, apakah mereka bisa kabur sebelum bala bantuan datang. Tapi Ark bilang ke dia kalau mereka bakal berjuang sampai akhir. Dan dia mengungkapkan bahwa dia bisa dengan mudah teleportasi pergi setelah semuanya selesai. Chiyome jadi semangat dengar kata-katanya, dia mulai mikir kalau mungkin dia ini jagoan ninjutsu ruang waktu, dan dia mikir mereka bisa nyelamatin semua anggota klannya dengan sihir teleportasinya. Memutuskan buat balik ke teman-temannya, dia bilang mereka bakal nyerang pas sudah gelap, terus dia mulai lompat-lompat dari pohon ke pohon. Nah, pas si cewek udah pergi, Ark nyaranin mereka buat siap-siap juga. Tapi persiapannya malah berakhir jadi pertempuran putus asa dengan makanan. Nezori ngasih dia nyicipin dagingnya. Dia bilang, itu daging dari capung yang mereka temukan beberapa hari yang lalu. Tapi Ark malah berpikir rasanya enak. Setelah makan malam, Ark memutuskan pakai topeng jelek di hutan. Tapi dia bertanya-tanya, apa dia sengaja bikin mukanya yang udah serem jadi tambah parah. Dia bilang ke Ark kalau mukanya lebih parah daripada badut sirkus. Bahkan Pontos sampai trauma lihat muka barunya yang menjijikan itu. Pas banget, Chiyome datang bareng temannya, dan ngenalin dia sebagai Goemon. Tapi pas si pria ini mendekat ke Ark kayak mau mukulin, tiba-tiba mereka saling menggenggam tangan dan mulai berantem. Karena gak ada yang bisa ngalahin satu sama lain, mereka mutusin buat mundur sebentar. Tapi pas mereka lari lagi ke arah satu sama lain kali ini, mereka memutuskan untuk berpelukan seperti saudara. Para cewek heran apakah mereka berdua sudah gila, tapi kemudian mereka mendengar bunyi lonceng kota yang berdentang. Saat mereka bersiap untuk invasi, Chiyome bilang ke Ark dan Goemon untuk menyerang gerbang depan ibu kota. Tapi begitu mereka mulai berjalan ke arah gerbang, para ksatria sadar kalau mereka adalah ancaman dan langsung mencabut senjata mereka. Saat itu juga, Goemon memanggil tanah dari dalam bumi dan membentuknya jadi tanduk besar, jadi ketika dia mulai menyeruduk ke gerbang, gerbang itu langsung terbuka lebar. Untuk melindungi ibu kota, lebih banyak prajurit mulai berlari ke arah mereka. Tapi Ark langsung menghancurkan mereka, sebelum melemparkan yang lain ke dinding. Sementara itu, Goemon memutuskan untuk mengubah tubuhnya jadi baja. Jadi pas orang-orang itu menyerangnya, pedang mereka malah patah di tubuhnya. Ark, yang mau memanggil bala bantuan, akhirnya melempar batu ke mereka, langsung menghabisi mereka semua. Jadi, ketika sisanya ketakutan setengah mati, Goemon memanggil tombak batu dari tanah, bikin para pecundang itu kabur ketakutan. Ark merasa dia keren banget, dan pengen pamer keahliannya sendiri, jadi dia memanggil Rockfang dari tanah, menghabisi orang-orang itu, dan bahkan menghancurkan seluruh ibu kota, sebelum terkubur di bawah reruntuhan. Sementara itu, Chiyome dan Ari udah manjat tembok, dan pas mereka sadar kalau cukup banyak tentara yang dipanggil ke gerbang, mereka buru-buru menuju ke gedungnya. Pas banget, Chiyome berhasil buka pintu, dan mereka lihat penjaga-penjaga lari ke gerbang depan. Jadi, mereka langsung lari di lorong. Tapi, Ponta mulai menggeram, dan mereka sadar kalau ada beberapa orang yang ngeh sama mereka.
Tapi pas orang-orang itu mau nyerang, Chiome manggil Liquid Wolf, dan tiba-tiba aja, kayak tornado air, serigala-serigala itu langsung ngalahin mereka dengan cepat. Baru deh mereka sadar kalau teknik yang dipakai Chiome itu ninjutsu. Ariane awalnya merasa hebat, tapi ketika semakin banyak penjaga datang mendekat, dia mengeluarkan api dari pedangnya dan menghajar mereka dengan api itu. Nggak lama kemudian, mereka sampai di sel bawah tanah, dan saat Chiome membuka salah satu sel, dia membebaskan para budak dan menyuruh mereka untuk membebaskan yang lain. Di saat yang sama, lebih banyak tentara mulai berlari ke arah mereka, tapi Ariane menghabisi mereka dengan satu tebasan. Sementara itu di luar, Ariane akhirnya keluar dari puing-puing, dan saat Goemon juga muncul, Orc sadar kalau dia berhasil selamat dengan mengubah tubuhnya jadi baja. Pas banget, dia baru tahu kalau semua anak buahnya sudah mati. Tapi pas dia mulai nyaranin buat cari cewek-cewek itu, tiba-tiba mereka muncul di depan dia, bilang kalau mereka udah nyelamatin para budak. Tapi ada satu bangunan lagi yang mau mereka elveksa, karena mereka pikir masih ada budak lain di dalam. Biar nggak ada bala bantuan lain yang masuk, Goemon bilang dia bakal jaga di gerbang, jadi mereka langsung lari ke bangunan itu. Pas ada penjaga yang mau nyerang Ariane, dia langsung ngalahin si penjaga sebelum nebas yang lain, dan serangannya juga kena dua penjaga lainnya. Chiome pakai teknik serigala cairnya buat ngalahin sisanya. Pas mereka sampai di area sel bawah tanah yang lain. Jadi ceritanya, Chiome udah berhasil bebaskan semua budak, tapi pas sampai di budak terakhir, ternyata mereka semua udah meninggal. Di luar, Goemon malah mengubah tubuhnya jadi baja, dan banyak bala bantuan datang. Di dalam gedung, mereka bisa ngerasain kehadiran bala bantuan itu, jadi Ark mulai teleportasi para budak keluar, dan akhirnya semua bisa diselamatkan. Di gerbang depan, bala bantuan sadar kalau mereka nggak bisa ngalahin Goemon, dan Azark teleport ke sampingnya buat bantu. Mereka pikir udah bener-bener tamat, jadi Ark siap buat ngancurin mereka. Dia manggil taring batu keluar dari tanah, dan Goemon bantu dengan tombak batu, menghancurkan seluruh tanah sekaligus. Di lokasi kehancuran itu, Chiome mulai bertanya-tanya apakah mereka bisa selamat, tapi Ark tiba-tiba muncul di depan mereka, dan mereka sadar kalau dia berhasil menyelamatkan semua tubuh, mengirimkan jiwa-jiwa mereka ke Nirvana. Ariane memanggil api untuk membakar mereka, dan saat jiwa-jiwa yang berapi itu terbang ke langit, Chiome berjanji untuk menjadi lebih kuat supaya bisa melindungi yang selamat. Beberapa jam kemudian, setelah semua budak pulang, Chiome dan Goemon memutuskan untuk bergabung lagi dengan pasangan itu. Tapi saat Goemon memandang Ark, mereka saling menggenggam tangan lagi sebagai tanda kekuatan, sampai akhirnya menciptakan lubang dengan berat gabungan mereka. Namun, karena tidak ada yang bisa mengalahkan satu sama lain, mereka memutuskan untuk berpelukan lagi. Tapi Ariane nyebut mereka berdua orang bodoh. Besoknya, pas mereka mulai berlayar lewat ibu kota, Chiome ngucapin terima kasih buat bantuannya, dan mutusin buat ngungkapin apa yang udah dia janjikan. Sementara itu, Putri Yuriana udah sampai di kota lain, dan pas dia ketemu kakaknya, dia seneng banget ngelihat kakaknya masih hidup. Tapi, pas kakaknya bilang kalau pembunuhnya dikirim sama adiknya sendiri, Yuriana jadi penasaran gimana caranya dia bisa tahu. Jadi, setelah masuk ke kastil, kakaknya mulai cerita kalau kalungnya ditemukan sama Dakar, kakak laki-lakinya yang lebih tua, dan ngungkapin kalau dia udah ngaku sebelum dia dibunuh. Tapi, Yuriana mikir kalau itu rencana buat menjatuhkan dia, dan sadar kalau kelompok adiknya yang kedua bisa aja bertanggung jawab atas rencana itu, soalnya kematian Dakar bakal bikin dia jadi pewaris langsung tahta. Jadi, pas kakaknya nyaranin buat ngungkapin berita kalau dia masih hidup ke semua orang, Yuriana bilang buat tetap merahasiakannya, sambil mikir dia bisa bikin aliansi sama klan elf untuk sementara waktu, dan bahkan bisa jadi ratu sebelum kakaknya tahu. Di dalam hutan, saat Ark dan Ariane melanjutkan perjalanan mereka, Ark ingat kalau Chiome pernah bilang kalau para elf yang ditangkap ditahan di Kekaisaran Suci Ruflon. Tapi dia juga melihat Ariane jadi khawatir sejak mendengar nama itu. Dia penasaran seberapa berbahayanya kota itu, tapi dia yakin mereka pasti bisa menemukan para elf. Beberapa hari kemudian, setelah sampai di Tanah Tandus, mereka melihat sekelompok wyvern berpatroli di langit. Ark super excited melihat mereka untuk pertama kalinya, tapi Ariane bilang kalau burung bisiknya takut terbang. Ini artinya, mereka nggak bisa komunikasi sama Danka sampai keluar dari Tanah Tandus itu. Jadi ceritanya, waktu Ark ngerasa dia bisa jadi pahlawan yang nyelamatin keadaan, dia mutusin buat lompat turun dari gunung, terus mendarat dengan kakinya di tanah. Karena khawatir Ark bakal ngelakuin sesuatu yang bodoh, Ariane coba nanya dia mau ngapain. Tapi Ark udah siapin mantra petir, yang bikin awan-awan jadi gelap. Jadi, pas dia aktifin petirnya, semua naga terkejut kena setrum. Tapi, Ariane dan Ponta juga kena sambaran petirnya. Akhirnya, naga-naga itu kabur.
Tapi pas Ark teleport ke puncak gunung, dia baru nyadar kalau Ariane dan binatang-binatangnya gosong kena petir. Jadi, ada orang yang ngelihat mereka dari tebing, dan dia ngerasa kalau Ark tuh bener-bener orang yang paling gak berguna dan nyebelin yang pernah dia temui. Terus, pas mereka lagi ada di dalam penginapan, Ariane bilang kalau telinganya masih berasa geli gara-gara serangan tadi. Tapi pas Ark minta maaf karena kesalahannya, Ariane buka peta dan kasih tahu rute tercepat ke ibu kota. Dia bilang mereka harus nyebrang sungai Expido. Dan Ark sadar kalau hampir nggak ada info soal kota perbatasan itu. Pas itu juga, Ark yang ngelihat Ariane kelihatan khawatir lagi, jadi dia mikir mungkin Ariane nggak pengen pergi ke kekaisaran. Ariane bilang ke dia kalau nangkepin elf itu legal di situ, dan dia juga ngakuin kalau itu bisa bahaya bahkan buat dia sendiri. Bahkan berada di kota yang lebih dekat ke perbatasan bisa bahaya, jadi ketika dia ngaku kalau itu bikin dia gugup, tiba-tiba muncul pria yang tadi di depan mereka. Dia bilang kalau dia udah lihat sihir Ark yang luar biasa di gurun, dan ngenalin dirinya sebagai Karsi. Tapi Ariane langsung nutupin dia pakai guci. Setelah tahu dia itu elf, Ariane penasaran, apa dia udah kehilangan akal karena nunjukin telinganya di tengah kota manusia. Tapi pemilik penginapan malah mulai nanya ke Karsi, apakah dia mau pesanannya yang biasa. Waktu dia bilang iya be, teman-teman manusianya ngajak dia duduk bareng di meja mereka. Tapi, pas Ariane masih mikir apa yang sebenarnya terjadi, dia bilang ke Ariane buat ngelepasin tangannya yang kotor dari jaketnya. Habis itu dia kayak ngemukul Ariane lebih keras daripada nge-spike bola voli. Terus, Karsi mulai cerita kalau dia udah tinggal di kota ini selama 10 tahun. Tapi pas Ariane bingung gimana bisa, dia bilang kalau mereka bisa hidup di dunia di mana manusia dan elf bisa hidup barengan. Ariane ngerasa itu gak mungkin, dan coba ngingetin Karsi tentang semua hal buruk yang manusia lakuin ke mereka. Tapi Karsi malah nanya, kenapa Ariane jalan-jalan sama manusia, dan bahkan makhluk roh yang langka, yang bikin Ariane jadi diem. Tapi pas Ariane bilang Ark itu pengecualian, Ark nanya ke Karsi, apa yang dia mau dari mereka. Siap buat bahas bisnis, Karsi mulai jelasin kalau dia cari nafkah dengan mempelajari biologi monster. Tapi dia bilang kalau dia mengalami masalah dengan spesimen baru. Tidak mau menjalankan tugasnya, Ariane bilang kalau mereka punya urusan penting yang harus diselesaikan. Tapi Karsi menawarkan peta kekaisaran sebagai pembayaran. Dia tahu mereka membutuhkannya untuk perjalanan mereka, dan bahkan menawarkan salinan bukunya tentang studi monster sebagai bonus. Membayangkan semua pengetahuan itu membuat Ark bersemangat, dan saat dia mulai bilang kalau dia mau, Ariane akhirnya setuju mengambil pekerjaan itu. Karsi bilang mereka akan berangkat pagi-pagi, dan memutuskan untuk pergi. Tapi Ariane masih khawatir karena dia tinggal bersama manusia. Malamnya, Ark memutuskan untuk membayar 5 koin emas ke pemilik penginapan untuk tempat tinggal mereka, sambil bilang agar uang lebihnya disimpan sebagai imbalan karena diizinkan membawa makanan ke kamar. Tapi pemilik penginapan itu memutuskan untuk memberikan setong jus anggur PG sebagai hadiah. Setelah masuk ke dalam kamar, Ariane terus mikirin gimana caranya elf dan manusia bisa hidup bareng. Tapi waktu Ariane bilang kalau tulangnya berasa lebih enak ketika mulutnya dipakai buat minum sesuatu daripada ngomong, Ariane minta minum jusnya. Ariane pikir dia nggak bisa ngontrol diri, tapi Ariane bilang kalau dia bukan anak kecil. Langsung aja dia teguk jus itu, dan telinganya mulai bergetar, tapi Ariane ngerasa dia minum kayak juara. Ariane pun memutuskan buat minum segelas lagi dari jusnya Ariane. Telinganya mulai terasa geli lagi, tapi saat Ark mengambil gelasnya sendiri, dia mulai tenggelam dalam lautan rasa manis. Ariane bilang sesuatu yang bikin Ark merasa seneng banget, terus dia minta untuk merasakan tulang terpanjang di tubuh Ark. Ark sempat bingung kenapa tulang pahanya spesial, tapi dia coba ngajak Ariane tidur. Ternyata, malah Ariane bilang Ark itu bodoh, dan dia mau kasih perhatian ke tulang-tulang Ark. Gak lama kemudian, pemilik penginapan mulai merasakan getaran dari plot mereka yang intens, dan bahkan seluruh kota sampai bergetar karena Ariane bermain dengan tulang Ark di lantai. Pagi berikutnya, pas Ariane bangun, dia coba ingat-ingat kejadian malam sebelumnya. Tapi begitu dia lihat kerangka Ark yang berantakan, dia hampir aja marah besar, lebih besar dari apa yang dia lakukan malam itu. Beberapa jam kemudian, pas mereka keluar, mereka lihat Karsi nungguin. Karsi ngajak mereka bareng di kereta depannya, sementara temennya yang aneh ngikutin dari belakang. Saat mereka melewati gurun, Ark sadar kalau Ariane mabuk, dan gerakan gerobak bikin dia makin parah. Ditambah lagi, bau busuk dari gerobak bikin dia pengen muntah. Pas Ark penasaran ada apa di dalamnya, Karsi bilang, itu bangkai goblin, dan mereka bakal pakai itu buat umpan cacing pasir. Si pria aneh ngasih Ark teh buat mengatasi mabuknya Ariane,
tapi senyum menjijikannya bikin Ariane merinding. Tapi Karsi bilang kalau Evans nggak seburuk tampangnya. Akhirnya, Ark memutuskan ngasih Ariane teh itu. Dan pas dia minum, ternyata rasanya enak. Jadi, Ark tuh penasaran banget sama si cacing pasir. Karsi bilang kalau cacing itu panjangnya sekitar 5 meter dan tinggal di bawah tanah. Tapi suka banget keluar buat cari bangkai pas malam-malam. Untungnya, cacing itu lemah sama api, tapi Karsi bilang sebaiknya jangan pakai api, dan kasih tahu kalau cacing itu biasanya tertarik sama kumpulan wyvern. Ark mikir mungkin cacing pasir itu deket pas mereka di gurun, tapi Karsi bilang dia pengen pelajarin cacing itu biar nggak ada korban lagi di masa depan. Tiba-tiba, Ariane sadar kalau Ugly Evans dan keretanya hilang, dan pas mau kasih tahu Karsi, tiba-tiba cacing gede muncul dari tanah. Ternyata itu cacing pasir yang mau mereka tangkap, tapi Ark baru ngeh kalau ukurannya 5 kali lebih besar dari yang Karsi bilang. Jadi, waktu Ariane sadar kalau Evans dalam bahaya, dia langsung lari ke arah cacing itu dan ngeluarin mantra api buat nyerangnya. Tapi anehnya, cacing itu gak kenapa-kenapa. Pas Ariane bingung, kenapa cacing itu gak lemah sama api, cacing itu hampir aja makan dia. Untungnya, Ark sempat nahan cacing itu cuma dengan satu tangan, dan nyuruh Ariane buat nyari tempat aman. Akhirnya, Ariane sembunyi bareng yang lain. Setelah tempatnya kosong, Ark ngangkat cacing itu dari tanah dan banting dengan keras, sampai cincin terkutuknya hancur. Semua orang kagum banget ngelihat kekuatan Ark, terus Ark nanya apa mereka mau lihat lagi. Setelah balik ke kota, Karsi ngasih mereka peta dan buku buat terima kasih atas bantuannya. Tapi Ark jadi sadar kalau Ariane jadi lebih pendiam dari biasanya. Arya penasaran banget sama Karsi kenapa dia tinggal bareng manusia. Pas Arya nanya, Karsi bilang dia suka sama manusia. Dulu sih dia benci banget waktu masih di desa elf, tapi begitu keluar, dia jadi punya pandangan lain. Karsi percaya suatu hari manusia dan elf bakal hidup bareng. Bahkan tuh, Lord Lambert aja nikah sama elf, tapi pas Arya denger, dia langsung kaget banget. Dia takut jangan-jangan itu pernikahan paksa. Terus Karsi ngejelasin kalau Lord Lambert itu sebenarnya nyelamatin elf itu dari perdagangan budak, dan akhirnya mereka nikah. Karena itulah, kerajaan mulai mikirin gimana cara memperbaiki hubungan antara manusia dan elf. Beberapa menit kemudian, Ark dan Arya mulai ninggalin kota, dan jadi, Ariane lagi mikir, apa mungkin ya elf dan manusia bisa hidup bareng di masa depan? Sementara itu, di Kekaisaran, ada seorang pria yang menghadapi orang jahat yang suka nyulik orang-orang dari kota. Tapi pas si orang jahat bilang kalau dia cuma nyulik budak buat kasih makan hewan peliharaannya, dia malah lanjut aja untuk mengelus dua wanita. Dia pikir itu adalah pekerjaan yang diberikan oleh sang kaisar. Jadi saat pria itu menyadari bahwa dia tidak ada harapan, dia memutuskan untuk bertanya tentang rencana serangan mereka. Ingin membuatnya terkesan, Fumbo membawanya ke sebuah lubang. Dan saat dia mendorong salah satu gadis ke dalam, gadis lainnya berteriak ketakutan. Bahkan pria itu pun terkejut melihatnya. Tapi karena Fumbo bangga dengan binatang buasnya, dia berharap mereka akan mengunyah dengan lambat. Sementara itu, Ark dan Ariane telah tiba di kota perbatasan Kaesek, dan Ark menduga itu berarti mereka telah memasuki Kekaisaran Suci Raflon. Mereka mendengar bahwa elf yang diculik dibawa ke kota ini. Jadi saat mereka mengamati para prajurit yang berpatroli, Ariane melihat bahwa seluruh kota dijaga ketat. Ark berpikir kehadiran mereka akan menarik perhatian dengan mudah, dan membuat pencarian mereka jadi sulit. Jadi saat Ariane setuju bahwa mereka perlu pendekatan yang lambat dan hati-hati, dia menyarankan mereka berpisah dan ketemuan lagi di sini sebelum matahari terbenam. Sepanjang hari, mereka keliling kota sambil nanya-nanya soal para elf. Tapi pas sudah sore, Ark beli makanan buat Ponta. Sambil si rubah makan, Ark memutuskan untuk mengulas apa yang sudah dia pelajari dari penyelidikannya. Karena tadi siang, dia tahu kalau ada jeritan mengerikan terdengar dari benteng di sisi timur. Dan ada monster-monster yang muncul di pinggiran wilayah Kekaisaran. Selain itu, orang-orang juga mulai hilang di kota. Tapi Ark agak kecewa, karena dia belum dapat kemajuan soal penyelidikannya tentang elf yang diculik. Dia baru sadar kalau ini bakal lebih susah dari yang dia kira. Pas itu juga, dia inget kalau udah waktunya ketemu Ariane. Tapi tiba-tiba dia dengar teriakan, ada cewek yang didorong ke arah tumpukan barel. Di dalam gang, ada 3 orang pecundang berdiri di depan cewek. Itu dan salah satu dari mereka bilang kalau mereka punya kuota yang harus dipenuhi, cewek. Itu coba bilang supaya mereka mundur. Tapi, ada satu orang brengsek lagi yang coba narik dia bilang kalau mereka akan bawa dia ke tempat semua temannya berada. Cewek. Itu sadar kalau mereka adalah penculik berantai. Pas itu juga, Ark narik tangan orang itu ke belakang, sambil bilang kalau dia harus jadi pria yang sopan dan selalu cuci tangan kotornya. Jadi, yang lain langsung menyerbu ke arahnya. Dengan gerakan kepala berlapis baja, Ark menghempaskan mereka ke dinding.
Pas dia lagi bangga bisa menegakkan keadilan, si cewek malah langsung lari ke pelukannya. Saat Ark penasaran apakah cewek itu terluka, dia mulai berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Tapi pas Ariane muncul di gang dan bilang dia punya petunjuk, dia ngeliat cewek itu nempel-nempel sama Ark. Jadi cemburu, Ariane nanya siapa si cewek jelek itu, tapi pas Ark ngejelasin apa yang terjadi, Ariane malah mikir kenapa Ark suka ikut campur urusan orang lain daripada ngurusin dia. Pas Ariane mau ngecek apakah cewek itu terluka, dia sadar kalau si cewek nggak ada lecet sama sekali. Terus, Ariane nyuruh cewek itu pulang dengan tatapan mata yang hampir bikin dia terbakar. Langsung deh, cewek itu lari tunggang langgang, dan Ark sadar kalau Ariane lebih nakutin daripada para penculik. Malam itu, Ark minta maaf karena ninggalin tempat janjian mereka. Jadi, pas dia nyadar kalau Ariane lagi marah dan kesal, dia malah teriak kalau dia nggak marah. Sementara itu, 3 orang pecundang udah sampai di benteng sisi timur, tapi Funba kecewa karena mereka datang tanpa siapa-siapa lagi, jadi mereka mulai saling menyalahkan atas kegagalan mereka. Tapi, Funba mikir mereka semua sama-sama cocok buat jadi makan malam, jadi pas dia mulai pergi, dia nyuruh monsternya buat makan mereka. Gak lama, dia sampai di lubang besar, dan pas dia ngerasa ada kehadiran yang menyeramkan dari dalam kegelapan, dia sadar kalau dia perlu kasih camilan buat monster itu. Di saat yang sama, Ark dan Ariane lagi ngeliatin benteng itu. Dan Ariane bilang kalau ada sekelompok elf yang dibawa ke sini 4 bulan lalu. Ark sempat mikir kalau mereka semua mungkin udah mati, tapi Ariane tetap pengen lihat sendiri, jadi dia terbang ke benteng, nekat berharap mereka masih hidup. Pas Ark teleport ke bawah, dia penasaran gimana Ariane bisa dapet info itu. Tapi Ariane bilang kalau dia bukan orang aneh yang cuma peduli nyelamatin cewek aja. Dengar itu, Ark baru sadar kalau Ariane kesel, karena dia nyelamatin cewek itu. Tapi pas dia coba nanya lagi soal infonya, Ark sadar kalau Ariane udah nggak di sebelahnya. Beberapa menit kemudian, mereka berhasil menyelinap masuk ke benteng, tapi pas udah di dalam, mereka sadar kalau bentengnya kosong, tapi akhirnya nemuin pintu rahasia. Info Ariane bawa mereka ke tempat ini, dan pas dia berhasil bukanya, mereka sadar itu menuju ke bawah tanah. Tak lama kemudian, mereka mulai turun, tapi saat mencium bau binatang di dalam, mereka melihat 2 penjaga menjaga sebuah pintu. Dengan Ariane ingin menjatuhkan salah satu dari mereka, Ponta memutuskan untuk menawarkan pengalih perhatian. Tapi sebelum mereka menyadarinya, Ariane sudah menjatuhkan salah satu penjaga, sedangkan Ariane membuat penjaga satunya tidur. Namun, ketika mencoba membuka pintu, Ariane menyadari pintunya macet, tapi akhirnya Ariane bisa membukanya dengan mudah. Dengan bau menjijikan dari penjara, mereka tahu bahwa para budak mungkin telah mati di sini, tapi saat Ariane melihat bulu binatang, mereka menyadari bahwa Ponta telah menemukan jalan keluar. Saat itu juga, mereka masuk ke dalam gua, dan ketika Ariane mulai mencium bau darah, Funba muncul di depan mereka. Ternyata teriakan dari monster peliharaannya telah membangunkannya dari tidur. Tapi pas dia penasaran siapa mereka, bilang kalau dia harus ngasih makan binatang buasnya yang paling liar, dia lihat Ariane bawa sesuatu yang gede banget. Langsung aja dia ngakuin Ariane sebagai miliknya, dan nyuruh dia buat ngalahin Ark. Jadi pas Ark nyoba ngajak mereka kasih pelajaran ke yang kalah, dia malah nyerang Ark pakai pedang. Ark yang kaget banget coba bilang kalau dia nyerang orang yang salah. Tapi Funba suruh dia diem, dan bilang kalau dia udah kalah, sambil sadar ada yang gak beres. Ark nuntut pengen tahu apa yang Funba lakukan ke Ariane, tapi Funba malah mikir kenapa Ark gak fokus sama pertarungannya. Ariane menghantamnya ke tanah. Saat itu, tudung Ariane terlepas, dan ketika Funba menyadari bahwa dia adalah elf hitam, penemuan itu hampir membuatnya terkejut. Saat dia bilang ke Ariane untuk mengakhiri semuanya, Ariane mulai bertanya-tanya apakah dia terkena sihir, dan karena tidak ada pilihan lain, dia memutuskan untuk menggunakan mantra tanpa kutukan. Meski begitu, Ariane menyerangnya lagi, tetapi saat Ariane bertanya-tanya kenapa mantranya tidak terpecahkan, dia menyadari bahwa mata Ariane kosong tanpa emosi. Sementara itu, kesadaran Ariane telah dipindahkan ke alam lain, dan saat dia melihat kakaknya yang bernama Ivan, dia bilang sudah saatnya untuk berlatih. Ivan bilang ke Ariane kalau dia lemah dan butuh lebih banyak latihan. Dia juga bilang bahwa Ariane tidak bisa menyelamatkan siapapun saat dia masih sangat tidak berguna, dan menjelaskan bahwa menjadi lemah itu jahat. Karena itu, Ariane perlu menjadi lebih kuat agar bisa melindungi elf muda dari manusia yang tidak berguna. Tapi waktu bahkan diminta buat menghunus pedangnya dan nunjukin seberapa kuat dia langsung menyerang. Di saat yang sama, Ariane lagi nyerang Ariane, tapi sambil ngelemparin mantra yang gak terkutuk, dia terus aja menyerang, sampai akhirnya ngejatuhin dia. Ariane sadar kalau mantranya yang gak terkutuk itu berhasil, tapi ketika dia sadar kalau Funba nggak lagi ngelemparin mantra, Ariane terus aja nyerang, tapi Ariane ngeliat mata yang bersinar di dalam tudungnya.
Dia mikir kalau makhluk itu pasti yang bertanggung jawab, dan nyuruh Ponta buat nyerang. Jadi waktu lagi berantem sama kelelawar itu, Ark bakar deh pakai mantra api. Pas itu juga, dia berhasil nyelamatin Ariane dari jatuh, tapi waktu Funba penasaran kenapa dia bunuh peliharaannya, Ark baru sadar kalau itu sebenarnya Im. Makhluk jelek itu ternyata selama ini bikin ilusi buat Ariane, sambil sembunyi di tempat yang gak kelihatan. Tapi pas Funba muji Ark karena pengamatan tajamnya, dia mutusin buat ngenalin diri sebagai Razambania, si penyihir monster. Dia terus cerita kalau dia bisa bikin monster, ngelakuin apa aja yang dia mau, bahkan bisa ngendaliin sampai 1000 binatang sekaligus. Tapi Ark malah kecewa pas tahu, dan begitu dia nyadar ada tato cincin terkutuk di lengannya, dia ngerti kalau semua binatang itu ada di bawah kendalinya. Saat Funbin aktifin kutukan buat manggil harimau raksasa, dia bilang ke Ark kalau dia bakal jadi makan malamnya. Tapi Ark mutusin buat naruh Ariane di samping dulu. Setelah yakin kalau Funba pasti telah menangkap para elf muda, Ark mulai menuntut untuk tahu di mana mereka berada. Funba pun akhirnya mengaku bahwa mereka semua sudah mati, dan mengungkapkan bahwa dia telah membunuh yang selamat setelah kekaisaran menggunakan sebagian besar dari mereka dalam Exelfment sihir. Saat dia melanjutkan penjelasan tentang bagaimana dia membunuh kelompok terakhir, Ark langsung membunuh makhluk itu seketika. Kata-kata menjijikkan Funba membuat Ark marah, dan IE mengakui bahwa Funba adalah penjahat paling menjijikkan dan buruk yang pernah IE lihat. Dia bilang kemarahannya sudah mencapai puncak. Namun, Funba mengungkapkan bahwa dia masih punya banyak monster lagi, lalu dia menghantam lantai untuk memanggil berbagai monster dari kegelapan dan mengarahkan mereka untuk menyerang. Ark mulai mengalahkan mereka satu persatu, tapi Funba terus memukuli lantai buat manggil lebih banyak monster. Saat itu, ada orc yang nyerbu Ark, tapi dia langsung hajar pakai perisainya sampai nabrak tiang. Terus, tiba-tiba ada kadal yang coba nahan Ark, tapi dia langsung tebas dan bunuh kadal itu. Funba malah mikir kalau Ark itu pasti Minotaur. Nah, di saat yang sama, Ark sadar kalau Ariane dalam bahaya. Untungnya, Chiome ngelempar mantra air yang ngurung monster itu dalam penjara air, terus akhirnya dia berhasil bunuh monster itu. Dia seneng banget bisa nyelamatin Ariane tepat waktu. Tapi, pas Funba mulai lagi nyambit lantai buat manggil monster lainnya, Chiome bilang kalau klannya udah ngalahin semua monster di sekitar situ. Tanpa pasukan, Funba jadi nggak lebih kuat dari tali rapuh, dan dia marah banget karena semua makhluknya dibunuh. Ark penasaran gimana Chiome bisa nemuin mereka. Dan Chiome ngasih tahu kalau dia udah ngasih info itu ke Ariane, dan bahkan berjanji buat ketemuan lagi nanti. Tiba-tiba, gue itu mulai bergetar, jadi waktu Funba bilang kalau binatang buas terbesarnya udah bangun, dia langsung kabur. Di saat yang sama, Chiome sadar kalau Ariane masih pingsan, jadi dia bilang ke Ark buat bawa Ariane ke tempat aman. Ark langsung teleport keluar. Di depan mata mereka, asap tebal menutupi benteng, dan waktu Ark sadar kalau monster itu punya regenerasi super cepat dan tahan sama elemen air, dia ngeh kalau itu adalah seekor Hydra. Dari kejauhan, Chiome langsung kenal itu Hydra, si penghancur bangsa yang terkenal itu. Tapi mereka segera menyadari ada cincin terkutuk di tubuhnya. Sambil mikir mereka harus bikin rencana, Chiome usul supaya mereka mundur dulu. Tapi pas salah satu ular sadar ada mereka, dia langsung luarin napas Hydra ke arah mereka. Dengan ledakan yang besar itu, Funba pikir mereka pasti hancur, dan dia seneng banget akhirnya bisa nunjukin kekuatan penuhnya. Soalnya, 5 tahun lalu, dia pernah nuntut dihormati sama para tetua klannya, bilang kalau nggak ada yang bisa ngalahin dia. Tapi waktu pemimpin klan bilang dia lemah, dia jelasin kalau dia sebenarnya nggak berguna, dan cuma bisa mikir buat cari kekuatan yang dangkal aja. Jadi, dia bilang kalau dia nggak akan pernah dapat persetujuan mereka, tapi kata-katanya malah bikin Funba makin marah. Karena kesal, dia mutusin buat gabung sama Kaisar. Tapi, meskipun Kaisar ngerasa Funba nggak berguna banget buat diajak bicara, dia tetap minta Funba nunjukin kekuatannya. Semua ini bikin Funba jadi semangat buat menjinakkan setiap monster yang dia lihat. Dan pas dia merasa nggak terkalahkan, dia mikir kalau dengan kekuatan Hydra, semua orang bakal menghormatinya. Di saat yang sama, Ark dan Cheom muncul di gunung itu, dan Cheom penasaran gimana mereka bisa selamat dari serangan itu. Ark bersyukur banget karena perisainya aktif tepat waktu. Dengan kekuatan yang keren banget, Chiome jadi penasaran siapa sih Ark ini sebenarnya, tapi katanya dia cuma seorang tentara bayaran yang sedang berkelana. Tiba-tiba, Ark sadar kalau Ariane nggak kelihatan di mana-mana. Pas dia mulai memanggil-manggil Ariane, mereka lihat Ariane muncul dengan aura gelap yang menyeramkan. Ternyata, dia bilang kalau dia sadar selama ini, meskipun badannya lumpuh karena ilusi, dia dengar semua omongan si brengsek itu. Ariane ngajakin mereka buat cari dan menghukum orang itu atas perbuatan jahatnya. Chiome setuju dan bilang kalau kendali Funba atas Hydra
bikin dia jadi ancaman yang nggak bisa diabaikan. Jadi pas Ariane bilang mereka punya kesempatan buat menyerang dia langsung mau pergi. Tapi Ark bingung gimana cara ngalahin Hydra, ngerasa mereka nggak punya harapan lawan monster itu. Cheom ngejelasin kalau monster itu dapat reputasi serem karena emang susah banget buat dihentikan, kayak kekuatan alam gitu. Tapi Ark ngerasa kalau itu nggak bener, dan dia yakin banget kalau Hydra bisa dikalahin, jadi dia janji bakal ngelawan dan ngelumpuhin Hydra. Sementara itu, di kerajaan kekaisaran, seorang utusan ngasih tahu Kaisar kalau Hydra udah tumbuh sampai ukuran maksimalnya, dan bilang kalau sebentar lagi monster itu siap buat dipakai sesuai rencana mereka. Kaisar ngerasa itu kabar baik, terus si utusan lanjut ngasih tahu kalau cincin terkutuk yang dibuat dari sihirnya Funba hampir selesai. Tapi mereka pikir mereka masih butuh Funba karena dia satu-satunya yang bisa ngendaliin Hydra. Tanpa kekuatan itu, dia bakal lebih nggak berguna dari kertas yang udah diremuk. Tapi Kaisar bilang kalau dia yang akan nentuin nasib Funba. Di saat yang sama, Hydra masih menuju kota. Tapi pas ada seorang prajurit yang penasaran itu monster apa, ada yang lain. Nyaranin mereka siapin pasukan buat bertempur. Tapi si komandan malah bilang buat evakuasi warga ke bagian utara kota, dan suruh tutup gerbang bagian dalam setelah para prajurit keluar. Pas banget saat itu, Ark nyerang salah satu kepala ular itu dengan tebasan wyvern, hampir bikin mulutnya meledak. Tapi saat dia menyadari kalau gak ada goresan sama sekali, dia berhasil menghindari serangan mereka, terus langsung menyerang balik dengan tamengnya. Tanpa ragu, dia balas dengan gerakan memukul pakai baju besi, dan menjatuhkan ular lainnya, yang kepalanya udah rusak. Funba jadi mikir, apa sih sebenarnya Ark itu terbuat dari apa ya? Sambil nyadar kalau Ark seharusnya udah gak hidup lagi. Di saat yang sama, 3 ular lainnya ngeluarin napas Hydra, ngancurin seluruh area. Tapi, Ark berhasil kabur dengan gerakan dimensi, meskipun satu lagi berhasil nangkep dia dengan rahangnya. Dengan putus asa, mereka coba ngeluarin napas lagi, tapi Ark malah memantulkan serangannya ke seluruh hutan. Waktu mereka mau coba ngeluarin napas lagi, Ark udah siap-siap dengan kekuatan Ksatria Suci, dan saat dia menurunkan penghakiman pada mereka, dia menebas mereka sekaligus. Jadi, kepala-kepala Hydra itu tumbuh lagi seketika. Dan saat Ark teleportasi pergi, dia sadar kalau dia perlu pakai teknik terlarang buat ngalahin Hydra. Tapi dia mikir nggak bisa tahan lama, jadi dia putuskan buat aktifin mantranya. Dia panggil iblis Ifrit, dan pas dia hadapi Hydra, Ark tahu ini saatnya buat menghabisinya. Sementara itu, Ariane dan Chiome lari-lari di tengah hutan. Tapi waktu Panda merasakan kehadiran Funba, mereka mulai mengikutinya. Di waktu yang sama, Funba bingung gimana caranya Ark bisa memanggil monster mengerikan itu, sambil dia coba ngendaliin Hydra. Dia hampir saja terbakar sama api Ariane. Pas banget, mereka muncul di depan matanya. Tapi waktu Ariane bilang kalau mereka datang buat bunuh dia, Funba ngerasa Ariane cuma sombong aja. Dia bilang kalau mereka nggak ada apa-apanya, dibandingin sama binatang buasnya. Ariane setuju kalau Hydra itu memang kuat banget. Tapi dia ingetin Funba kalau kekuatan itu bukan miliknya, dan bilang kalau dia bakal selalu lemah, mencoba mengendalikan Hydra, itu bukti kelemahannya. Ariane pikir Funba menindas orang lain buat nutupin kelemahannya sendiri, dan dia bilang kalau orang yang beneran kuat, itu selalu pakai kekuatannya, buat lindungi yang lemah. Kata-kata Ariane bikin Funba inget, kalau pemimpin klan dan kaisar juga pernah manggil dia lemah. Jadi pas dia bilang ke Ariane kalau dia bikin dia marah, dia keluarin cambuknya, dan berjanji bakal ngancurin mereka karena mereka nggak mau ngakuin seberapa hebat dia. Pas dia ayunkan cambuknya, Ariane berhasil mundur, dan dengan sekali tebasan pedangnya, dia mengalahkan 3 im sekaligus. Dia bilang ke dia kalau dia benar-benar pecundang lemah, dan dia gak akan tertipu lagi sama triknya. Jadi, waktu Funba coba ngarahin Hydra ke arah dia, Chiome langsung tebas punggungnya. Dengan tanda kutukan di tubuh Funba yang sudah rusak, Chiome yakin kalau dia udah gak bisa ngendaliin monster-monsternya lagi. Tapi saat Funba mulai bilang kalau Hydra sekarang gak bisa dihentikan, dia ngasih tahu kalau Hydra bakal melahap seluruh kota. Tapi Ariane pikir Ark pasti bisa menghancurkannya. Jadi saat dia mengaktifkan api di pedangnya, siap untuk mengakhiri hidup Funba yang gak berharga itu, dia dengan mudah menelan cambuknya. Dalam usaha putus asa untuk menyelamatkan diri, Funba mencoba bilang kalau dia cuma mengikuti elf Ventah Kaisar, bahkan dia bilang bisa minta maaf karena sudah membunuh beberapa elf. Tapi Ariane langsung bilang, pergi saja ke neraka. Sambil mengangkat pedangnya, dia mengeluarkan mantra untuk menghabisi Funba, dan melepaskan api besar yang membakar tubuhnya sampai jadi abu. Di saat yang sama, iblis neraka itu maju dan menyingkirkan 2 ular. Dan saat ular lain mencoba menyerang, dia memukulnya dengan keras sampai terlempar mundur. Ketika Hydra mencoba kabur, Ariane menangkap ekornya dan melemparkannya ke langit, memberi kesempatan pada iblis itu untuk mengeluarkan api neraka dan membakar seluruh tubuhnya. Setelah Hydra lenyap,
Ariane memutuskan untuk bergabung lagi dengan Ariane dan Chiyome. Tapi pas Ariane penasaran sama iblis itu, Ariane mengungkapkan kalau itu adalah makhluk yang dia panggil dari dimensi lain, tetapi katanya itu bakal hilang dalam beberapa menit. Saat itu, tiba-tiba ada burung yang berbisik muncul, dan Azari pikir pasti itu dikirim sama Danka. Burung itu mulai ngasih kabar dan bilang, kalau putri kedua, Urerne, ketemu salah satu tetua elf yang hebat namanya Fangas. Di dalam pertemuan itu, Urerne janji bakal bertanggung jawab buat mencari elf-elf yang hilang. Setelah Fangas terima tawarannya, dia penasaran apa yang Urerne mau sebagai imbalannya. Langsung aja, Urerne jelasin kalau kakak-kakaknya udah didukung sama Kekaisaran Revlon Besar dan Kekaisaran Suci Revlon. Dan karena Revlon Timur dan Barat sama-sama punya sejarah memperbudak elf, Urerne bilang kalau raja yang salah bisa bikin kekacauan lebih parah di dunia elf. Fangas akhirnya ngaku kalau Urerne benar juga. Dia sadar kalau Yuriaena mencari dukungan mereka untuk mencegah hal buruk terjadi dan mendapatkan suksesi ke tahta. Sebagai imbalan dukungan mereka, Yuriaena janji bakal melindungi tanah mereka dari setiap invasi. Dan karena Fangas tahu dia nggak mungkin dapat tawaran yang lebih baik, dia akhirnya setuju lagi. Yuriaena merasa waktu untuk hidup berdampingan semakin dekat, dan saat Fangas bilang mereka akan jadi tetangga yang hebat, mereka pun memutuskan untuk berjabat tangan. Sementara itu, Ark, Ariane, dan Chiyome udah dalam perjalanan menuju hutan. Tapi ketika Ark lihat Ariane, kelihatan khawatir, dia bertanya-tanya, apakah Ariane sedang memikirkan kabar dari Denka. Saat Ariane bilang, memang benar, dia mencoba menghibur diri dengan mengatakan bahwa akhirnya dia bisa istirahat dari mencari para elf yang hilang. Tapi dia ngaku kaget banget kalau ternyata manusia bisa ambil alih tugas itu. Dia ingat Karsi pernah bilang kalau manusia dan elf bakal hidup bareng suatu hari nanti. Meski awalnya dia pikir itu nggak mungkin, Ark kasih tahu kalau waktunya bisa lebih dekat dari yang mereka bayangkan. Di dalam kastil Kaisar, seorang utusan bilang kalau Funba dan Hydra udah dibunuh. Tapi Kaisar merasa itu nggak bakal ganggu rencananya, dia bilang kalau cincin terkutuk udah dipakai, tapi penasaran siapa yang cukup kuat buat bunuh Hydra. Di saat yang sama, Ark, Ariane, dan Chiyome lagi jalan-jalan di hutan. Tapi pas Ark mulai bilang kalau dia siap melanjutkan petualangannya dengan tenang, Ariane bilang itu nggak mungkin. Saat Ark memutuskan untuk menunjukkan wajahnya, penampakan tengkoraknya yang mengerikan bikin Chiyome ngumpet di balik pohon, dan Ariane baru sadar kalau dia belum pernah lihat tulang besar Ark sebelumnya. Tapi, waktu Ark mulai bertanya-tanya tentang misi mereka berikutnya, Ariane bilang mereka harus menuju ke Loud Crown, berharap bisa menemukan mata air yang bisa mematahkan kutukan kerangkanya. Tapi pas Ark dengar itu, dia sadar meskipun dia masih belum tahu gimana dia bisa ada di dunia ini, dia senang bisa menghabiskan waktu dengan teman-teman barunya, dan cewek yang dia sayang.